Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sampean yang nonton video ini senantiasa dalam lindungan Gusti Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan rezekinya mengalir seperti air yang tak pernah berhenti mencari jalan. Terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Semoga setiap detik yang sampean habiskan di sini menjadi ilmu, menjadi pengingat, dan menjadi pelipur hati. Silakan duduk dengan santai, tarik napas pelan-pelan, dan mari kita mulai perjalanan makna malam ini. Sampean pernah melihat seseorang yang hidupnya berkali-kali nyaris celaka, tapi anehnya selalu saja ada jalan selamat? Pernah lihat orang yang seperti dilindungi sesuatu, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang selalu menuntunnya keluar dari bahaya? Jangan-jangan, orang itu lahir di weton pon. Karena konon, menurut pitutur leluhur, weton pon punya takdir perlindungan gaib yang tidak dimiliki semua orang. Bukan berarti mereka kebal dari masalah, tapi entah kenapa, setiap kali jatuh, selalu ada yang menopang sebelum benar-benar hancur. Sebelum kita lanjut lebih dalam, bolehkah saya minta satu hal kecil? Tekan like sebagai bentuk dukungan, share jika video ini dirasa bermanfaat, dan subscribe supaya sampean tidak ketinggalan wejangan berikutnya. Dan tulis di komentar. Saya dari nama kota, semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah. Biar kita bisa saling mendoakan, dari berbagai penjuru Nusantara. Dalam primbon Jawa, weton pon dikenal sebagai weton yang membawa energi tenang, ruwet tapi selamat, dan misterius namun penuh kejutan takdir. Mungkin hidup mereka tidak selalu mudah, jatuh bangun berkali-kali, sering diuji dengan kisah-kisah yang membuat dada sesak. Namun uniknya, keselamatan selalu datang di detik-detik terakhir. Kenapa bisa begitu? Kok bisa orang dengan weton ini selalu seperti nyaris celaka tapi selamat? Maka malam ini, kita akan kupas tuntas 9 alasan kenapa pemilik weton pon selalu selamat dari bahaya tanpa disadari. Pelan-pelan, tenang, seperti menikmati secangkir kopi di teras rumah saat hujan turun perlahan. 1. Energi tenang yang membuat bahaya enggan mendekat. Ada satu hal unik dari pemilik weton pon. Mereka tidak suka ribut, tidak suka menantang, dan tidak suka menimbulkan sorakan berlebihan dalam hidup. Secara lahir mungkin mereka terlihat biasa saja, tidak mencolok, bahkan kadang dipandang sebelah mata. Tapi justru karena itu, mereka jarang menjadi sasaran langsung dari kebencian maupun niat jahat orang. Dalam dunia spiritual Jawa, ada keyakinan begini. Sing ora ake suara, asring luput saka ambyar. Yang hidupnya tidak banyak gaduh, seringkali luput dari kehancuran. Weton pon membawa energi adem lan meneng, tenang dan tidak banyak bicara. Mereka tidak suka ikut campur urusan orang lain, tidak mudah terpancing emosi, dan jarang membalas jika disakiti. Orang seperti ini jarang menimbulkan dendam, dan itulah sebabnya energi negatif sulit menempel pada mereka. Bayangkan 2 orang berjalan di hutan gelap. Yang satu berjalan dengan suara keras, menebas ranting, berteriak lantang. Yang satu lagi berjalan pelan, tenang, tidak menantang suasana. Menurut sampean, siapa yang lebih dulu memancing perhatian makhluk-makhluk gaib atau mara bahaya? Tentu yang berjalan dengan suara gaduh. Karena bahaya itu seperti binatang liar, ia tertarik pada gerakan dan kegaduhan. Begitu pula energi negatif dalam hidup. Ia tertarik pada hati yang gaduh, pikiran yang sombong, dan mulut yang penuh keluhan. Sedangkan pemilik weton pon, kebanyakan menerima kehidupan apa adanya. Bukan berarti mereka tidak punya luka batin, tapi mereka lebih memilih diam daripada ribut, lebih memilih menata napas daripada memperpanjang konflik. Dan karena sifat itulah, alam seperti ikut melindungi. Ada kalanya mereka sedang berada di jalan raya, kendaraan hampir menyerempet, tapi entah kenapa, masih selamat. Ada saatnya mereka hendak dirugikan oleh orang lain, tapi tiba-tiba si pelaku berubah pikiran. Ada waktunya mereka direncanakan jadi korban fitnah, tapi tanpa sebab yang jelas, semuanya berbalik dan mereka justru diselamatkan. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai perlindungan karena kerendahan hati. Orang yang tidak banyak menantang hidup, justru sering dilindungi oleh kehidupan itu sendiri. Sing alon-alon, asring luwih tekan. Yang berjalan pelan, justru sering lebih dulu sampai. Banyak pemilik weton pon yang merasa hidupnya datar, tidak spektakuler, tidak penuh sorakan. Tapi justru itu yang membuat jalan mereka halus dan tidak terlalu banyak guncangan besar.
Mereka ibarat air yang mengalir diam, tak terlihat deras, tapi perlahan-lahan bisa menembus batu. Mungkin sampean yang lahir di Weton Pon pernah merasa begini. Kenapa hidupku tenang tapi seperti tidak diperhatikan? Percayalah, ketenangan itulah bentuk perlindungan paling tinggi yang tidak semua orang punya. 2. Doa yang tidak diucapkan, tapi dijaga semesta. Ada satu kebiasaan unik dari pemilik Weton Pon, mereka jarang minta tolong secara langsung. Kalau sedang kesusahan, mereka lebih sering diam, menahan sendiri, menarik napas dalam, dan berkata lirih dalam hati. Gusti, kuatkan aku. Mungkin tidak semua orang menyadari, tapi doa yang paling kuat bukan yang paling lantang diucapkan, melainkan yang paling dalam dirasakan. Dan Weton Pon, tanpa sadar, sering berdoa lewat diam. Bayangkan seseorang yang berjalan sendiri di tengah masalah hidup. Orang lain mungkin mengeluh, menyalahkan takdir, atau bahkan marah pada dunia. Tapi pemilik Weton Pon lebih memilih menerima dengan hening, sambil berkata, Yowis, iki dalane. Tak lakoni. Baiklah, ini jalannya. Akan aku jalani. Dalam ilmu batin Jawa, diam bukan berarti pasrah tanpa daya. Diam adalah cara untuk mendengar suara langit. Karena saat hati gaduh, getaran doa tidak bisa naik. Orang Weton Pon ini sering terlihat tenang. Tapi di dalam dada mereka, ada dialog sunyi antara jiwa dan Tuhan. Mereka tidak menangis di hadapan banyak orang, tapi menangis di dalam hati sambil menutup mata dan menggenggam tangan erat. Dan di titik itu, semesta mulai bergerak. Jalan yang tadinya tertutup pelan-pelan terbuka. Bahaya yang sudah di depan mata tanpa sadar bergeser. Bahkan kadang, orang yang ingin mencelakai mereka mendadak lupa, bingung, atau mengalami hal lain yang membuat niat buruknya gagal. Leluhur pernah berpesan, yen atimu isi eling, Gusti ora bakal ninggal. Selama hatimu masih ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan. Pemilik Weton Pon bukan tipe yang banyak ibadah lahiriah untuk dilihat orang, tapi mereka menjaga hubungan batin yang sangat halus. Mereka tidak banyak menghafal doa panjang, tapi satu kalimat, Gusti, tulung, Tuhan, tolonglah, keluar dari hati paling dalam, dan itulah yang menggetarkan langit. Karena doa tidak selalu harus berbentuk suara. Kadang doa cukup berupa tarikan napas panjang dan hati yang berkata lirih. Aku pasrah. Dan orang yang bisa pasrah dengan ketenangan seperti ini, menurut Primbon, akan dijaga dari bahaya yang ingin datang tapi tidak menemukan pintu masuk. 3. Tatapan mata yang bikin orang ragu untuk berbuat jahat. Pernahkah sampean melihat seseorang yang tidak banyak bicara, tidak menunjukkan amarah, tapi tatapan matanya seperti membuat orang berpikir dua kali untuk mengganggunya? Itulah salah satu ciri energi dari pemilik Weton Pon. Mereka mungkin tidak punya fisik garang. Tidak menampakkan kekuatan. Bahkan mungkin terlihat santai, sederhana, dan tidak menonjol. Tapi ketika seseorang dengan niat buruk mulai mendekat, mereka merasa ada sesuatu yang menahan, seolah ada aura tak terlihat yang memberi peringatan. Ojo, jangan. Dalam Primbon, Weton Pon punya getaran aura, teduh tapi bukan untuk diganggu. Orang lain mungkin melihat mereka sebagai sosok yang kalem, tapi di balik ketenangan itu, ada kewibawaan batin. Ada istilah dalam ilmu rasa Jawa. Sing meneng durung tentu ora duwe kekuatan. Kadang meneng iku tanda yen wis kenal karo sejatine urip. Yang diam belum tentu lemah. Kadang diam adalah tanda bahwa ia sudah mengenal hakikat hidup. Orang Weton Pon memang tidak suka konfrontasi, tetapi Allah memberi mereka aura, tameng halus. Perlindungan tak kasat mata yang muncul dari sikap rendah hati mereka. Bayangkan seorang yang hendak menipu atau merugikan mereka. Saat bertatap wajah, ada rasa ragu, ada getaran ganjil, seperti ada yang mengawasi. Dan anehnya, seringkali niat buruk itu batal begitu saja tanpa alasan yang jelas. Banyak dukun tua di pedalaman Jawa percaya bahwa orang Weton Pon sering berjalan disertai leluhur yang menjaga dari belakang, bukan untuk menakuti orang, tapi untuk memberi peringatan halus pada mereka yang ingin menyakiti. Wong sing ati alus, biasane ora dhewekan nalika mlaku. Orang yang berhati halus, biasanya tidak berjalan sendirian. Itulah sebabnya pemilik Weton Pon sering selamat bukan karena mereka kuat, tapi karena ada getaran halus yang melindungi tanpa terlihat. 4. Dibentengi oleh rasa tidak pernah berniat jahat.
Salah satu sebab kenapa pemilik weton pon sering luput dari mara bahaya adalah karena mereka tidak menyimpan niat buruk kepada orang lain. Mereka mungkin pernah marah, pernah kecewa, pernah tersakiti, tapi mereka jarang benar-benar berniat mencelakakan seseorang. Dalam ilmu batin Jawa, ada satu pitutur penting. Niat iku gawe dalan. Niat adalah pembuka jalan. Jika seseorang hidup dengan niat yang bersih, maka jalan hidupnya pun sering dijauhkan dari niat buruk orang lain. Dan ini yang terjadi pada pemilik weton pon, mereka tidak menyimpan kedengkian, sehingga alam pun tidak memberi izin bagi keburukan untuk mudah masuk dalam hidup mereka. Bayangkan dua hati. Yang satu dipenuhi kebencian, iri, dan niat buruk, energinya panas, gampang terbakar dan menarik bala. Yang satu lagi tenang, menerima, tidak iri pada hidup orang lain, energinya teduh, dan teduh itu adalah pagar gaib paling kuat. Karena begini caranya semesta bekerja. Apa yang kita pancarkan, itulah yang kembali. Mereka yang suka menebar kebencian, suatu hari akan dipertemukan dengan kebencian. Tapi mereka yang hidup dengan rasa cukup, meski sederhana, justru dilindungi dari badai besar. Pemilik weton pon sering dianggap nrimo. Tapi nrimo bukan berarti kalah. Nrimo adalah seni berjalan tanpa menimbulkan jejak permusuhan. Dan siapapun yang bisa berjalan tanpa menciptakan musuh, akan berjalan lebih jauh tanpa harus banyak terluka. Ada pepatah lama. Sing ora duwe mungsuh, iku wong sugi sejati. Orang yang tidak punya musuh, dialah yang paling kaya. Perlindungan sejati bukan datang dari tubuh yang kuat, bukan dari ilmu yang tinggi, tapi dari hati yang tidak menyimpan niat mencelakai. Dan pemilik weton pon berjalan dengan cara itu. Maka meski banyak jebakan dalam hidup, langkah mereka sering dialihkan sebelum sempat terperosok. 5. Ada leluhur yang mendoakan tanpa dikenal namanya. Dalam tradisi Jawa, kita percaya bahwa setiap anak lahir membawa garis tak terlihat yang menghubungkannya dengan para leluhur. Beberapa weton membawa garis perlindungan lebih kuat, dan weton pon termasuk di dalamnya. Konon, menurut pitutur para pini sepuh, orang-orang tua bijak, orang yang lahir di weton pon sering memiliki penjaga nasab. Artinya, ada satu atau beberapa leluhur yang diam-diam ikut menjaga, bukan dengan muncul dalam wujud gaib menakutkan, tapi dengan menggerakkan keadaan agar anak turun mereka tidak sampai celaka. Mungkin pernah terjadi pada sampean atau orang yang sampean kenal. Sudah mau naik kendaraan A, tapi tiba-tiba batal dan memilih kendaraan B. Dan kendaraan A itulah yang mengalami musibah. Atau sudah hampir terlibat dalam masalah besar, tapi mendadak ada panggilan, ada hal lain yang mengalihkan. Banyak orang menyebutnya kebetulan. Tapi dalam pandangan leluhur Jawa, tidak ada kebetulan. Yang ada adalah tangan tak terlihat yang menggeser arah sebelum bahaya benar-benar mendekat. Leluhur sing eling, ora bakal lali marang turune. Leluhur yang masih teringat, tidak akan mudah lupa pada keturunannya. Terkadang, rasa selamat itu bukan karena kita kuat, tapi karena ada doa-doa kuno yang tidak pernah kita dengar, tapi terus dijaga di alam sana. Maka sering kita dengar orang berkata, "Aku merasa seperti ada yang menjaga, tapi aku tidak tahu siapa." Itulah kenapa orang weton pon hidupnya tenang meski banyak ujian. Ada laku batin yang mengalir tanpa disadari, melalui ikatan darah dan doa leluhur yang tidak pernah putus. 6. Tidak pernah melangkah dengan sombong. Ada satu ciri halus yang membuat weton pon dijauhkan dari bahaya. Mereka tidak suka pamer. Di dunia sekarang, banyak orang melakukan sesuatu bukan lagi karena ingin hidup tenang, tapi karena ingin dilihat, dipuji, dianggap hebat. Tapi weton pon justru sebaliknya. Mereka lebih nyaman jika hidupnya tidak terlalu disorot. Dan tanpa disadari, kerendahan hati itu menjadi tameng yang membungkus langkah mereka dari mata iri orang. Karena, percayalah, banyak bahaya yang datang bukan dari takdir, tapi dari iri manusia. Dalam pitutur Jawa disebutkan, sing luwih dhuwur luwih katon, lan sing katon asring dadi sasaran. Yang paling tinggi paling terlihat, dan yang terlihat sering jadi sasaran. Orang weton pon mungkin mencapai sesuatu dalam hidup, tapi mereka tidak suka menunjukkan secara terang-terangan. Kalaupun sukses, mereka tetap bersikap seperti biasa. Kalaupun mendapatkan rezeki, tidak banyak bicara dan tidak memancing iri. Dan justru karena tidak menantang pandangan orang lain,
mereka tidak menjadi target kebencian. Banyak orang selamat dari bahaya bukan karena tidak ada yang ingin mencelakai, tapi karena niat jahat itu tidak menemukan alasan untuk datang. Orang weton pon berjalan seperti angin senja, ada tapi tidak meninggalkan jejak mencolok. Dan angin seperti itu, tidak ada yang merasa perlu melawannya. 7. Kebiasaannya menjauh saat suasana mulai panas. Ada kebiasaan unik dari pemilik weton pon yang jarang disadari. Mereka sering menjauh ketika suasana mulai panas atau penuh perselisihan. Bukan karena takut, tapi karena mereka tidak suka energi kacau. Dalam pergaulan, mereka bukan tipe yang suka berkumpul di pusat keributan. Kalau ada obrolan yang mulai mengarah pada konflik, mereka pelan-pelan mundur, pura-pura ada urusan lain, atau hanya diam tidak menambah api. Banyak yang mengira ini adalah sikap pasif. Tapi dalam kacamata batin, ini adalah laku menghindari getaran negatif. Wong sing ora seneng rebutan, ora bakal gampang kedaden rubuh. Orang yang tidak suka berebut, tidak akan mudah terjatuh. Karena begini cara semesta bekerja. Orang yang suka berada di pusat keributan, lebih mudah terkena serpihan bahaya. Sebaliknya, mereka yang memilih diam dan menjaga jarak dari panasnya konflik, akan selamat karena tidak berada di lingkaran ledakan. Seperti pepatah Jawa, sing cedak geni gampang kobong, sing adoh luwih selamat. Yang dekat api mudah terbakar, yang menjauh lebih selamat. Dan kebiasaan pemilik weton pon ini, mundur saat semua orang maju dengan emosi, adalah bentuk perlindungan alami yang bekerja tanpa mereka sadari. Tanpa banyak bicara, mereka memilih tenang, dan ketenangan adalah bentuk keselamatan yang jarang dimiliki banyak orang. 8. Tidak gampang panik saat bahaya mendekat. Salah satu kekuatan tersembunyi dari weton pon adalah kemampuan mereka menahan diri untuk tidak panik. Meskipun hatinya mungkin berdebar, wajah mereka tetap tenang, dan langkah mereka tetap teratur. Dalam ilmu kebatinan, kepanikan adalah pintu masuk bagi bala. Begitu seseorang panik, pikirannya kacau, napasnya tidak teratur, dan energi tubuhnya terbuka untuk diserang oleh ketidakberuntungan. Sedangkan orang weton pon, meski takut, tetap bisa mengatur napas. Ketika kecelakaan hampir terjadi, mereka tidak banyak berteriak, tapi refleksnya kuat. Banyak cerita orang weton pon yang selamat dari bahaya hanya karena tidak panik, lalu mampu mengambil langkah kecil yang menyelamatkan. Bayangkan ada dua orang menghadapi ombak besar. Yang satu panik, bergerak tak karuan dan akhirnya terseret arus. Yang satu lagi diam sejenak, menahan napas, melihat celah arus, lalu bergerak tepat waktu. Siapa yang lebih selamat? Yang tidak panik. Orang weton pon sering terlihat biasa saja, tapi pikiran mereka lebih stabil dari yang terlihat. Dan kestabilan batin itu, menurut Primbon, adalah bentuk perlindungan paling halus. Karena orang yang pikirannya tenang bisa mendengar bisikan intuisi lebih jelas, termasuk bisikan keselamatan. 9. Hidupnya seperti air, mampu menghindar tanpa harus melawan. Pemilik weton pon jarang terlibat dalam pertarungan hidup yang keras. Kalau hidup diibaratkan aliran sungai, mereka bukan ombak besar, bukan pula batu keras. Mereka adalah air itu sendiri. Mengalir pelan, menyesuaikan arah, menghindar bukan karena kalah, tapi karena mereka tahu, air selalu sampai lebih jauh daripada batu yang tetap diam. Leluhur Jawa percaya, kaku iku gampang pecah, nanging sing lemes iku luwih kuat. Yang kaku mudah pecah, tapi yang lentur justru lebih kuat. Saat banyak orang memilih melawan keras dan jatuh karena dipatahkan, orang weton pon memilih mengalah sebentar, menyingkir, lalu mencari jalur lain. Mereka seperti air yang tidak pernah berhenti hanya karena terhalang batu. Air tidak menghantam batu dengan keras. Ia hanya menyelinap perlahan di sampingnya, dan pada akhirnya, air juga yang mampu mengikis batu itu sedikit demi sedikit. Dan karena kemampuan, menghindar tanpa melawan, itulah, bahaya sering kehilangan target. Saat orang lain sibuk membuktikan diri dan akhirnya kelelahan, orang weton pon tetap melangkah perlahan tapi selamat. Itulah rahasia mengapa mereka sering selamat dari bahaya tanpa mereka sadari. Bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena mereka selalu menemukan celah untuk bangkit sebelum benar-benar hancur. Setelah kita telusuri, ternyata keselamatan bukan hanya soal takdir, tapi juga energi batin, laku hidup, dan restu leluhur. Kadang kita merasa hidup ini berat, tapi Gusti Allah selalu punya cara menyelamatkan lewat jalur yang tidak pernah kita duga.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe, bukan untuk angka, tapi untuk menguatkan niat kita agar tetap nyambung dalam tali persaudaraan batin. Semoga Gusti Allah menjaga langkah panjenengan semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.